Why am I looking at you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai materi pengembangan sistem informasi 4.0. Salah satunya adalah revolusi industri 4.0. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri Indah Septiani dan rekan saya Indah Paramita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian revolusi industri. Revolusi industri menurut Arnold Toynbee tahun 1889 sampai 1975 adalah suatu fenomena yang dianggap lazim dalam masyarakat modern. Revolusi industri secara simpel artinya adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Setiap perubahan besar ini selalu diikuti oleh perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, bahkan militer dan budaya. Revolusi industri ini juga mengubah masyarakat dunia dari masyarakat agraris, di mana mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, menjadi masyarakat industri. Revolusi industri 4.0 merupakan perkembangan dari revolusi industri 1.0 sampai 3.0. Dari gambar ini, saya akan menjelaskan abad pertama, abad ke-18. Revolusi industri 1.0. Revolusi industri pertama terjadi pada abad ke-18, ditandai dengan dikembangkannya uap oleh James Watt. Pekerjaan yang sebelumnya mengandalkan tenaga hewan dan manusia mulai digantikan oleh produksi mekanis, menggunakan mesin-mesin uap. Industrialisasi berkembang dengan pesat. Produksi barang kebutuhan masyarakat dengan lebih mudah dan secara massal. Revolusi industri pertama mengubah cara produksi barang yang secara langsung juga mempengaruhi pola perekonomian serta meningkatkan pendapatan per kapita. Revolusi industri pertama memicu lahirnya industri lanjutnya dan berikutnya. Yang kedua, pada abad ke-19, yakni revolusi industri 2.0. Berlangsung di sekitar tahun 1870 ketika perindustrian dunia beralih ke tenaga listrik yang mampu menciptakan produksi massal. Revolusi industri generasi kedua dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik. Revolusi ini ditandai dengan kemunculan pesawat, telepon, dan mobil. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer di Perang Dunia II. Meski bisa dikatakan bahwa revolusi industri 2.0 sudah terjadi di Perang Dunia Pertama, di Perang Dunia Kedua, lah efeknya benar-benar terasa. Ribuan tank, pesawat, dan senjata-senjata tercipta dari pabrik-pabrik yang menggunakan ini produksi dan berjalan. Ini semua terjadi karena adanya produksi massal atau mass production. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri boleh dibilang jadi komplit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Indah Paramita. Yang ketiga itu ada abad ke-20, yaitu industri 3.0. Industri 3.0 terjadi di era 1960 sampai 1970-an, saat perangkat elektronik mampu menghadirkan otomatisasi produksi. Revolusi industri ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Revolusi industri banyak menyebabkan perusahaan gulung tikar ketika perusahaan tidak mampu menyesuaikan dinamika perubahan industri. Industri yang sekarang adalah revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan kemunculan super komputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Kasus bisnisnya adalah revolusi industri 4.0 telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan incumbent. Making Indonesia 4.0 merupakan roadmap atau peta jendela mengenai strategi Indonesia dalam implementasi memasuki industri 4.0. 5 industri yang jadi fokus implementasi 4.0 di Indonesia yaitu industri makanan, minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia.
Industri 4.0 adalah sebuah akronim dari sebuah kebangkitan baru industri dengan nama Revolusi Industri keempat. Di era revolusi keempat ini terjadi berbagai kemajuan teknologi, inovasi bergerak cepat, dan semua serba terkoneksi. Inti dari revolusi industri 4.0 adalah perkembangan teknologi yang menekan pada pola, yang pertama digital ekonomi, yang kedua Internet of Things atau IoT, yang ketiga Artificial Intelligence atau AI, yang keempat Big Data, yang kelima robotik. Fenomena ini juga sering disebut dengan fenomena disruptif teknologi. Para ahli meyakini era ini merupakan era dari revolusi industri 4.0 dikarenakan terdapat banyak inovasi baru di industri 4.0. Salah satu hal terbesar di dalam revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things atau IoT. IoT ini memiliki kemampuan dalam menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan manusia melalui jaringan internet. Sebagai contoh kecil, apabila sebelumnya di era revolusi industri 3.0 kita hanya dapat mentransfer uang melalui ATM atau teller bank, saat ini kita dapat melakukan transfer uang di mana saja dan kapan saja, selama kita terhubung dengan internet. Cukup dengan aplikasi yang ada di gadget kita dan koneksi internet yang cukup. Kita dapat mengontrol aktivitas keuangan kita dimanapun dan kapanpun. Selain Internet of Things atau IoT, ada juga istilah Big Data, yang berperan penting dalam revolusi industri 4.0. Big Data ini adalah seluruh informasi yang tersimpan di cloud computing, analitik data besar, dan komputasi awan. Akan membantu deteksi dini cacat dan kegagalan produksi, sehingga memungkinkan pencegahan atau peningkatan produktivitas dan kualitas suatu produksi berdasarkan data yang terekam. Hal ini dapat terjadi karena adanya analisis data besar dengan sistem 6C, yaitu connection, cyber, content atau konteks, community, dan customization. Proses tersebut dapat memberikan wawasan yang berguna bagi manajemen pabrik. Data diproses dengan alat canggih atau analitik dan algoritma untuk menghasilkan informasi yang logik. Data yang diproses tersebut juga dapat membantu mempertimbangkan adanya masalah yang terlihat dan tidak terlihat di pabrik industri. Algoritma pembuatan informasi harus mampu mendeteksi masalah yang tidak terlihat seperti degradasi mesin dan kehausan komponen. Indonesia pun saat ini mulai menggarap konsep revolusi industri 4.0 secara serius. Strategi Indonesia salah satunya melalui Kementerian Perindustrian mencoba membuat sebuah roadmap bertajuk Making Indonesia 4.0. Sosialisasi pun sudah disampaikan oleh Menteri Perindustrian di beberapa kesempatan. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih jika ada kata yang kurang dimengerti. Dan kami meminta saran dari kalian semua agar kami bisa memperbaikinya di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai tenaga medis, kami tahu setelah kau obati pasienmu, kamu tak dapat langsung memeluk keluargamu. Kadang kamu terusir dari kehidupan nyata demi mengobati orang yang bahkan tidak kamu kenal. Teruntuk kamu yang harus keluar untuk menafkahi keluargamu, doa kami menyertaimu. Dan teruntuk kamu yang di rumah, tetaplah di rumah. Tebarkan cinta dan kasih sayang kepada keluargamu. hingga esok Ibu Pertiwi tersenyum lagi. Hingga esok Ibu Pertiwi kembali tersenyum lagi. Hingga esok Ibu Pertiwi Tersenyum lagi. Hingga esok Ibu Pertiwi kembali. Hingga esok Ibu Pertiwi tersenyum lagi. Hingga esok Ibu Pertiwi tersenyum kembali. Hingga esok Ibu Pertiwi tersenyum kembali.
selalu